Dan kemarin kita secara khusus sudah belajar tentang 2 mahkota. Jadi ada 5 mahkota yang akan kita pelajari. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya mendapatkan mahkota kehidupan. Ingat, keselamatan itu kasih karunia, tapi upah tergantung kita. Ya, tidak saya perlu jelaskan karena kemarin sudah. Dan yang kedua juga kemarin kita sudah belajar. Yang pertama mahkota kehidupan, dan yang kedua adalah mahkota kebenaran. Luar biasa. Baik, sekarang kita masuk seri yang ketiga. Maksud saya mahkota yang ketiga. Serinya ini seri yang kelima, yaitu saudara buka dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. 1 Korintus 9, 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa. Ingat ya, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menjanjikan kepada kita ada mahkota-mahkota sebagai upah. Ya, di bumi Alkitab bilang upah kita berapa? Sedinar ya. Di surga upahnya besar. Jangan dibolak-balik ayatnya. Di bumi upah kita sedinar. Artinya bisa ketemu Yesus itu sudah luar biasa. Tapi di surga upah kita besar, banyak upahnya, ada mahkota, ada macam-macam upahnya. Ya, dan upah itu yang menentukan adalah kita sendiri. Kemarin kita sudah belajar mahkota kehidupan ya. Jadi mahkota kehidupan itu adalah mahkota yang diberikan kepada orang yang setia sampai mati mengikut Yesus. Jadi saudara harus tetap belajar setia. Suka tidak suka setia. Sekarang ini saudara, saya memperhatikan banyak gereja bukan setia mempertahankan firman, tapi berusaha supaya banyak jemaat. Malah mencari cara yang tidak sesuai firman. Sekarang iblis lagi bekerja habis-habisan untuk bukan hanya merusak firman, tapi merusak pujian penyembahan. Ya, setelah perhatikan pujian penyembahan di gereja, mungkin di Indonesia belum masuk, tapi sudah mulai masuk. Di luar negeri pujian penyembahan itu sudah tidak ada kekudusannya lagi. Memuji Tuhan pakai musik rap. G-O-D. God is a good. Jesus. Apa itu? Kira-kira Tuhan Yesus suka dengan pujian itu? Tidak, saudara. Ya, ekspresi manusia boleh berekspresi. Tapi ibadah ini beda. Amin. Ekspresi atau event boleh-boleh saja. Tapi ibadah itu punya hukum kekekalan dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi mungkin sepertinya tidak nyaman beribadah dengan cara-cara konvensional gitu. Bukan berarti kita menolak perubahan ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingat, setia mengikut Yesus. Apa yang kita ikut, apa yang diajarkan. Amin. Saya tidak suka pakaian begini saudara. Tapi sebagai pendeta, sebagai gembala, kami diwajibkan ya, apalagi yang sudah menjadi pendeta pembina, kami diwajibkan untuk memakai ini minimal sebulan sekali. Ya, saya punya stola banyak. Ya, waktu dilantik PDP ada, waktu dilantik PDM ada, waktu dilantik PDT, pendeta tua ya, ada. Waktu seminar-seminar ada. Tapi kenapa selalu pakai ini? Karena saya memang tidak terlalu suka formil-formil. Cuma ini yang ada di tas. Tetapi saudara, saya mau belajar setia. Amin. Kan itu pesan. Kenapa kita hamba harus pakai ini? Karena gereja sudah mulai kehilangan kesakralannya. Ya,
Tuhan menjangkau semua orang. Tetapi Tuhan mau kita menjangkau dengan Alkitab, dengan caranya. Sudah tiba saatnya dan akan tiba saatnya orang-orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Yaitu roh dan kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran kita. Betul? Kita punya kebenaran. Kita punya pandangan sendiri. Ingat tiga kacamata. Selalu ingat itu ya. Kita punya kebenaran sendiri. Tapi orang Kristen hidup dalam kebenaran Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Yohanes 8 ayat 32, tolong ditampilkan. Yohanes 8 ayat 32 dan 33. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu akan mengetahui. Udah belum? Wih, keren kita sekarang TV-nya 2, jadi saya belok kiri, belok kanan bisa lihat. Luar biasa. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dari ayat 31, coba. Ya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman, tetap itu artinya setia. Ya, kamu benar-benar adalah muridku. Ayat 32, berarti kita murid, bukan sekedar followers ya, tapi disciples. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita perlu merdeka dari kebenaran kita sendiri. Bagaimana caranya? Kebenaran Tuhan. Amin. Nah, mahkota kehidupan, saya flashback lagi ya. Saudara, kalau ada penderitaan bertahan, ada pencobaan bertahan sampai menang. Ada tantangan, ada tawaran-tawaran dunia, saudara bertahan. Ya. Yang kedua ada mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu bagi orang yang memelihara iman. Betul? Dan memelihara iman dengan tujuan merindukan kedatangan Kristus. Kemarin saya sudah sampaikan, saya heran kok ada orang Kristen tidak mau Tuhan Yesus datang. Saya heran kok ada orang Kristen lebih takut kalau Tuhan Yesus datang. Ini flashback sedikit ya. Saya mau tanya saudara, waktu saudara punya masalah, waktu saudara berdoa di rumah, saudara panggil Tuhan itu apa? Bapa, betul ya? Saudara panggil Tuhan apa? Juru selamat. Saudara panggil Tuhan apa? Penebus. Saudara panggil Tuhan apa? Kekasih, mempelai, sahabatku, segala macam. Semua yang baik-baik kita panggil Tuhan. Tapi begitu Tuhan mau datang kedua kali, kita beri gelar dia apa? Pencuri. Nah, ini ada yang salah. Kenapa? Karena saudara tidak belajar baik-baik akan firman. Pencuri itu berlaku bagi yang tidak percaya Yesus. Amin. Tapi bagi yang percaya Yesus, dia datang sebagai Bapa. Dia jemput kita di awan-awan. Dan dia berikan kepada kita mahkota kebenaran. Yang kedua, pencuri itu bicara waktu. Memang tidak ada yang tahu. Makanya dalam ayat firman dikatakan, jikalau seseorang tahu bila mana pencuri itu datang, tentulah ia berjaga-jaga. Jadi orang Kristen fokusnya berjaga-jaga. Masalah datangnya kapan urusan si Tuhan. Tapi Tuhan tidak pencuri. Ya, kadang-kadang kita menyamaratakan diri kita dengan orang tidak percaya. Beda saudara. Dia tebus dirimu, dia berikan darah dagingnya buat engkau, dia sayang engkau, dia berkati engkau. Kau panggil dia Bapa, kau panggil dia kekasih. Masa waktu datang kedua kali kau panggil dia pencuri? Betul? Mana Pasona? Nah, ini Pasona pergi keluar kota 3 hari 4 hari. Betul ya? Tugas dari kantor. Lalu tiba-tiba dia pulang, dia bawa oleh-oleh, dia mau ketemu sama Joseph dan siapa? Reni. Lalu tiba-tiba Joseph bilang, Mama, pencuri datang. Kira-kira hati Pasona senang atau sakit? Pasti Pasona bilang apa? Aku bapakmu. Betul? Terbuka pikirannya? Jangan salah, nanti kita belajar khusus tentang waktu akhir zaman. Kita masih bicara mahkota. Tapi orang yang menantikan kedatangan Tuhan, pola pikirnya berubah. Selama dia di bumi, dia panggil Tuhan sahabat, kekasih, segala macam. Masa bicara kedatangan kedua kali, dia juga percaya Tuhan datang sebagai pencuri. Jangan salah pemahaman. Amin. Bayangkan Anda keluar kota, seminggu, 3 hari, saya kan sering keluar kota. Tiba-tiba pulang, anak saya bilang sama istri saya, Mami, ada pencuri di depan. Gua tabok. Mau Eliora, mau Rema, awas lu, uang sekolah gak aku bayar. Cari sendiri uang sekolahmu.
Iya, saya datang bawa oleh-oleh, saya datang mau peluk anak saya datang mau ajak dia jalan-jalan ke mall, mungkin udah seminggu nggak ketemu kan, mau ajak jalan-jalan, betul nggak? Tiba-tiba Eliora Rema bilang, ada pencuri di depan. Makanya Tuhan Yesus belum datang hari ini. Karena kita punya paradigma, masih paradigma yang salah. Terluka, sakit hati Tuhan. Cuma Tuhan tidak sakit hati, karena dia Tuhan yang mulia dan kudus. Jadi saya mikirkan kalau itu saya, waduh keterlaluan kita ini. Amin. Jadi mahkota kebenaran, kalau saudara menantikan Tuhan, orang yang pelihara iman. Jadi tantangan seberat apapun, pelihara iman. Roma 1 ayat 16, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tidak hidup oleh perkataan manusia. Yang ketiga, dalam 1 Korintus kembali tadi 9 ayat 24, itu adalah mahkota abadi. Bilang temannya, mahkota abadi. Abadi itu artinya tidak dapat binasa. Bagaimana caranya mendapatkan mahkota abadi yang dijanjikan Tuhan? Ternyata tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian. Sudahkah kamu mengambil bagian? Jawab sendiri. Tuhan tidak mau kita jadi penonton. Tuhan mau kita mengambil bagian di dalam pertandingan iman. Ambil bagian. Apa yang kamu bisa untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang kamu bisa sebagai garam dan terang? Ambil bagian. Meskipun bagian itu yang paling kecil sekalipun, Anda akan dapat mahkota yang abadi. Jadi orang Kristen, Tuhan tidak suka loh lihat cuma orang Kristen 5D. Tahu 5D? Datang, duduk, diam, dengar, duit. Yang penting datang ke gereja, dengar baik-baik pujian, dengar baik-baik khotbah, duduk diam-diam, jangan berisik, betul? Benar nggak? Dengar firman dan jangan lupa tinggalkan doa. Tahu doa? Duit, eteng. Kita ke Tuhan bukan menyenangkan penonton YouTube, bukan menyenangkan netizen, bukan menyenangkan pendeta, bukan. Saudara datang ke Tuhan punya tujuan. Sebagai ucapan syukur atas keselamatan, saudara berjuang dapat upah. Dan upah yang Tuhan kasih yang ketiga adalah upah mahkota yang abadi. Nah, caranya apa? Saudara harus mengambil bagian dalam pertandingan. Kalau saudara mengambil bagian dalam sebuah pertandingan, maka saudara harus ikut dalam aturan-aturan pertandingan itu. Betul? Betul nggak? Misalnya lomba lari. Coba nak, sini. Hadap sana. Bagaimana cara lomba lari? Apakah berdiri langsung lari? Gitu nggak? Gimana? Kau sekolah nggak? Bapakmu kasih kau sekolah nggak? Kira-kira guru mau ajar bagaimana? Kalau lomba lari gimana caranya? Coba kasih tunjuk. Nah, yang asam urat nggak bisa. Iya kan? Yang pengapuran, osteoporosis nggak bisa. Coba lagi gimana caranya? Salah itu. Siapa gurumu? Kan harusnya dong, siapa yang bisa praktekkan lomba lari? Antoni, sini. Kita lihat bapak mana yang sekolahin baik-baik. Ini salah ini, jangan ditiru ya. Adegan ini tidak untuk ditiru. Coba Antoni, gimana caranya lomba lari yang benar? Startnya. Siap? Nah, gitu. Belum, salah juga kau. Kan ada 3 gerakan. Saya sudah hampir setengah abad lalu selari masih ingat. Bersiap. Bersedia. Siap. Lari. Ya Allah. Nah, itu. Berarti saudara ada syarat-syaratnya. Nanti kasih tahu bapakmu suruh belajar baik-baik ya. Nanti ada syaratnya saudara. Kalau mau ambil bagian dalam pertandingan, ada syarat-syarat. Saudara tidak bisa main lari aja. Harus ikut aturan, betul? Ya, sepatunya juga diperhatikan. Anda pelari kencang, siapa tuh yang kencang dari Afrika itu, yang Usain Bolt. Saya suka membaca, saudara. Usain Bolt katanya manusia tercepat di dunia selama beberapa tahun ya. Itu saudara, sekalipun dia pelari terkencang di dunia, bisa nggak dia lari pakai sendal jepit? Bisa? Kalah dia sama yang di belakang. Dia harus pakai aturan, sepatu lari. Jadi saudara, bicara mengambil bagian, itu juga bicara mempersiapkan diri.
Makanya ayat selanjutnya adalah menguasai dirinya dalam segala hal. Kita kembali ke buah roh. Kita sudah belajar kemarin ya. Salah satu buah roh adalah apa? Penguasaan diri yang terakhir. Kasih, sukacita, bla bla bla. Yang terakhir apa? Penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri yang terakhir? Paling susah. Orang Kristen ini punya penyakit, saudara, flexing. Flexing itu bukan hanya bicara harta. Baru ditolong sedikit, pamer. Masalah sedikit juga, pamer. Kan gitu. Itu tidak boleh begitu. Penguasaan diri. Ya. Jadi waktu saudara punya pikiran, saya harus ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau dapat mahkota yang abadi. Baru saudara persiapkan diri. Ada syaratnya, bukan sekedar kebenaranmu. Sekarang ini saudara, saya belum siapkan ya. Aku coba tampilkan tanpa suara itu beberapa video. Bisa nggak? Kasih tahu di belakang sambil saya khotbah terus. Bagaimana orang yang penting bikin musik memuji Tuhan. Yeay, Jesus, Jesus. Waduh. Lalu Mikael, Gabriel, ada Gabriel di sini kan. Lalu Gabriel sanggup kepala sudah. Yeah, he's in the house, gitu kan? Ada begitu, kira-kira begitu sama Tuhan. Dunia bisa segala macam, tapi kepada Tuhan nggak begitu. Ingat ya, Lucifer itu pemimpin pujian di sorga. Ya, saya lupa lagi bawa bukunya. Dari minggu-minggu lalu saya mau kasih tunjuk saudara, bukunya setebal ini. Ya, saya punya itu. Judulnya All About the Angels. Ya, tebal gini, saya sudah baca semua, ulang-ulang pun. Ya, mulai dari pengajaran Mesir, kepercayaan mitologi Yunani, kepercayaan Cina, kepercayaan India, kepercayaan Aztec, Aborigin, semua ada di situ. Ternyata Lucifer, mereka semua percaya bahwa Lucifer itu pemimpin malaikat di surga. Seluruh tubuhnya musik, seluruh tubuhnya itu puji-pujian, makhluk yang sangat indah. Jadi setan lagi merusak ini ibadah ini. Jadi kita pun sudah kehilangan nih esensi. Coba ceklah, kehilangan esensi. Cuma gini loh, roh bukan sugesti, paham? Roh, kita akan menyembah Tuhan dalam roh, bukan dalam jiwa. Musik-musik ini menyenangkan jiwa. Ada yang bilang, kan dulu saya dari latar belakang rap. Iya, tidak ada masalah. Silakan kau bikin kesaksian 1-2 kali ujian. Tapi dalam ibadah tidak pernah. Saudara tahu ya, kalau kita masih berlaku hukum perjanjian lama, maka kalau Tuhan tidak berkenan mati. Saudara tahu kisah Uza dan Ahio. Waktu tabut Allah dipindahkan dari Filistin turun gunung itu ke niat Uza baik, karena kerub dan kerubim tergelincir. Baik niatnya, dia mau sodor tangannya supaya kerub dan kerubim itu tidak jatuh. Benar nggak? Baik nggak? Tapi kenapa Tuhan bunuh dia? Karena dia melanggar hukum. Dia bukan imam yang boleh pegang. Dia cuma penjaga di samping. Mau jatuh, mau pecah, itu bukan urusanmu. Ada hukum yang berlaku. Dibunuh, makanya Daud ketakutan. Betul? Padahal Daud itu sudah bergaul dengan Tuhan. Nah, untung sekarang sudah tidak ada itu. Sekarang kita hidup dalam kasih karunia. Tapi bukan berarti karena ada kasih karunia, maka kita semua suka-suka. Halo? Hati-hati saudara, ya. Jadi mahkota yang abadi itu saudara harus memperhatikan, menguasai diri dalam segala hal, ya. Nah, orang-orang yang bertanding seperti tadi, seperti lari, renang, sepeda, balap motor, lompat tinggi, lompat jauh, segala macam saudara, itu adalah mahkota yang fana. Fana itu artinya tidak kekal. Saudara mati, saudara tinggalkan. Saudara tidak punya uang, kita bisa jual. Betul nggak? Karena masuk TV loh, banyak atlet-atlet dulu hebat, tapi kemudian kehidupan menggerus dia nggak punya uang, dia jual medalinya. Betul? Banyak loh. Ada yang jadi tukang beca, ada yang jadi segala macam. Dia jual medalinya, dia jual mahkotanya. Karena fana. Tapi saudara, mahkota abadi itu yang tidak binasa, tidak bisa dijual. Kekal, selalu ada di kepala kita. Amin. Caranya gimana? Itu dikatakan menguasai diri. Kata menguasai diri ini saudara, itu bicara banyak hal.
Yang pertama saya beritahu adalah jaga pergaulan. Bilang temannya, jaga pergaulan. Kalau mau menguasai diri, jaga pergaulan dong. Tolong buka dulu 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Nah, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi sesungguhnya begini, waktu kita dalam Tuhan, kita berubah tanpa kita sadari. Apa yang kita lakukan di gereja ini sedang merubah tabiat kita. Apa yang kita lakukan? Tiap hari baca Alkitab, belajar berdoa, setiap minggu komsel, betul? Siapa yang masih komsel minggu ini atau gara-gara Cynthia tidak komsel? Nah, sudah banyak komsel kita sudah dipecah ya, ada komsel Sepatan, komsel Rajet, komsel Cikokol, Tanjung Priuk, Cilincing, apalagi Pasar Kemis, apalagi. Nah, terlalu banyak. Nanti pengumuman saudara baca saja. Komsel Lafon, semua udah dibuat. Ya, puji Tuhan, gereja kita berubah lewat bangun kebiasaan. Ya, jadi waktu kita bertumbuh, tanpa kita sadari kita memiliki kebiasaan yang baik. Jadi kenapa datang gereja? Kenapa Sabtu doa malam? Kenapa ada komsel? Kenapa baca Alkitab? Supaya kita punya kebiasaan yang baik. Ingat, nah minggu lalu saya lupa. Gara-gara lupa, saudara dapat kasih karunia. Harusnya minggu lalu kita selesaikan kitab Yudas dan Wahyu. Betul? Tapi saya lupa sampaikan, berarti minggu ini maka gereja kita menyelesaikan Yudas dan Wahyu. Saya pengen saudara ikut aja. Saudara punya pembacaan sendiri, terserah. Saya punya pembacaan sendiri. Ya, saya punya pembacaan sendiri. Tapi demi membawa payung gereja, saya ajar anak-anak saya juga ikut ini program ini. Jadi saudara mau baca di kitab apapun silakan, tapi mari sama-sama ikut supaya masing-masing dapat remanya. Jadi minggu pertama Februari ini kita menyelesaikan kitab seluruh Alkitab. Berarti ini sudah keberapa nih? Ketiga harusnya. Amin. Apakah selesai maka libur? Tidak. Minggu depan kita kembali ke Kejadian lagi. Luar biasa. Sampai kapan baca Alkitab? Sampai Tuhan Yesus datang. Saya mau tanya, sampai kapan saudara makan? Sampai saudara tidak bisa makan lagi, kan gitu. Sama, sampai kapan baca Alkitab? Sampai Tuhan Yesus datang. Ini kebiasaan baik, tapi kebiasaan baik ini bisa rusak. Siapa yang rusak? Bukan kita. Bukan. Pergaulanmu, komunitasmu, siapa temanmu itu yang merusak. Jangan sesat. Kadang orang bilang, aku ke gereja kok aku bukan bertumbuh. Nah ini coba-coba. Sambil bisa ya. Oh, audionya sini aja. Digabungkan dengan mic ini. Sebenarnya audionya ada, cuma kita nggak persiapkan. Kalau persiapkan lagi nanti kita sepakat ya. Sudah? Oke. Play. Prayer life looking like Joe, where the Leviathan, hopes and life is, didn't need Messiah then. I don't want no pill, I need a burst, not a vitamin. Living like Daniel Cordier, in a Hyacinth. I'm the dog out Simba. Banyak. Ada lagi yang lagi. Kira-kira lalu si malaikat di surga juga yang tinggal 2/3 gini, gitu ya. Keren juga. Ya mungkin ya, tapi saya nggak bisa ngomong karena saya belum sampai ke sana. Ada lagi? Ya. Pergaulan. Jadi sekarang saya pernah bilang kepada saudara ya, banyak anak-anak muda usia SMA kuliah ke gereja bukan karena cinta Tuhan Yesus, tapi ke gereja karena ada temannya, ke gereja karena ada yang lain. Dan itu sudah pernah disampaikan oleh Yesus. Sesungguhnya kamu datang kepadaku bukan karena kamu percaya dan melihat mujizat, tapi karena kamu sudah kenyang. Ada lagi? Coba yang mana? Gak usah banyak-banyak, 2 atau 3 saja. Jadi saudara jaga pergaulan. Memang enak sih di tempat-tempat seperti itu. Mana coba gambarnya? Coba. KKR sudah berubah. Coba. Coba ditampilkan yang tadi yang kayak KKR itu. Jadi sudah membangun motivasi, bukan lagi ini coba. Sudah?
Ya, saya tadinya lemah, sekarang saya bangkit. Nah, beruntung. Waduh, ini kalau dengar sampai selesai panjang. Itu KKR loh. Nah, kita terlalu sibuk nonton TikTok yang lain sih, jadi nggak tahu yang rohani. Kita nonton yang lain. Iya, apa kita? Apa ce, itu yang kita tonton kan? Padahal ini yang lagi terjadi, saudara. Setan lagi alihkan supaya kita tidak mendapat mahkota yang abadi. Tuhan itu baik, dia bukan hanya selamatkan kita, tapi dia janji kasih kita mahkota yang abadi. Jadi jaga pergaulanmu, ya, jaga pergaulanmu. Kadang saya pikir mendingan sekalian jadi apa namanya itu? Mendingan jadi sekalian kita di sekolah, tuh ya, disko apa tuh namanya itu? Diskotik, memang itu kerjanya. Nah ini di gereja dibawa coba. Wah ini sangat mengerikan ya. Jadi jaga pergaulan. Nah, cara jaga pergaulan gimana saudara? Lepas kacamata dunia. Jadi jangan melihat sesuatu pakai kacamata dunia. 3 kacamata. Yang pertama kacamata apa? Kacamata pribadi, diri sendiri. Memang hidupku begini. Memang aku dari suku ini. Memang aku lahir dari keluarga begini. Waduh. Nah ini kacamata diri sendiri. Ini Tuhan tidak berkenan. Ya. Yang kedua kacamata apa? Dunia. Jadi kita semua, sekarang lagi trennya iPhone. iPhone berapa? Misalnya. Atau Samsung. Atau Oppo. Atau Oppa gitu ya. Nah sekarang trennya lagi apa? Kita ikut trennya. Itu pernah lihat orang antri beli sepatu? Mallnya buka jam 9, dari jam 6 pagi sudah antri. Tahu itu? Nah itu pakai kacamata dunia. Antri beli handphone. Ya, ulang tahun resto di mall, antri loh. Sekali waktu kami lagi jalan ke mall udah lama ya. Kayaknya ini orang masih kecil. Panjang ini antrian. Ternyata salah satu toko roti lagi berdiskon, beli 1 gratis 1 atau beli 1 gratis 2 gitu. Sempat saya ikut antri. Tapi kan panjang. Kami ikut antri sebentar. Langsung hati saya, kayak Tuhan Yesus tidak bisa belikan saya roti ini. Cuma 20.000 juga. Ayo pergi, nanti kita beli sendiri. Bukan sombong, ngapain saudara? Itu antri buang waktu. Itu mungkin bisa 1 jam Anda baru dapat itu. Halo? Ini kacamata dunia. Keren sih, seru sih, udah dapat foto. Akhirnya, pakai puji Tuhan. Puji Tuhan setelah ngantri 2 jam. Ya ampun kok puji Tuhan. Tuhan bilang, bodoh kau. Kan gitu. Ngapain puji Tuhan antri 2 jam? Tapi ke gereja gak mau antri. Begitu datang ke gereja, udah gak ada kursi, aku pulang aja. Ya kan? Bingung kan mana ini? Katanya anak Tuhan. Katanya pengen dapat mahkota. Ke gereja tidak mau antri. Jauh dikit, ada jemaat kita itu pengen berjemaat di sini. Tapi tiap kali dia WhatsApp, mahal di bensin. Tapi nanti pakai tolong doakan aku lagi keluar kota. Bos nggak kasih uang bensin. Lalu mau jawab apa saya? Padahal nggak jauh-jauh amat kok. Hampir semua kita di sini dari rumah rata-rata 45 menit, betul? Setengah jam. Malah ada beberapa yang dekat nih, buka ini dekat nih. Tutup mata nyampe dia. Ya kan? Lebih dekat lagi, bukan tutup mata, buka mulut nyampe. Begitu. Ada banyak yang dekat, tapi yang lain kan jauh. Semua pakai bensin, semua pakai segala macam. Ya tidak apa-apa lah. Seminggu 1-2 kali kok. Kadang-kadang kalau ada saudara kita, teman kita datang, kita rela loh kehilangan uang, traktir dia makan, ajak dia jalan. Nggak mikir itu. Makanya persiapkan dirimu pertandingan. Amin. Kita rubah pola pikir kita ya. Pergaulan yang buruk, kacamata dunia lepas. Jangan ikut dunia punya mau. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, enggak. Ya, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Pernah baca ayatnya? Karena Yakobus 4 ayat 4, coba. Sudah? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, kembali lagi setia.
Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Itu udah gak dibaca loh di gereja. Yang penting happy, yang penting enjoy. Saya udah bilang, doa tidak akan pernah memberikan engkau enjoy. Tidak akan pernah ada enjoy. Baca Alkitab tidak pernah enjoy. Karena daging kita rusak, daging kita dosa. Jangan lakukan sesuatu karena enjoy, tapi lakukan karena mengasihi Tuhan. Setelah kamu berdoa, setelah kamu baca Alkitab, setelah kamu memuji dan menyembah Tuhan, kamu akan dapat joy, bukan enjoy. Amin. Kalau tumbuh enjoy, gak akan ada yang suka berdoa. Tanya anak saya, kadang saya habis marah, ngomelin mereka. Biasa dong bapak-bapak marahin anak, betul gak? Tapi saya ingat, belum baca Alkitab. Lagi emosi ini, lagi mutung. Tahu mutung? Ini jadi papaya modok, adiknya jadi jeruk purut. Lagi, papi lagi ngeri kali. Saya lagi marah, tapi saya bilang, sekarang ambil Alkitab. Pasti dalam pikiran mereka, kasih waktu hatiku tenang dulu dong. Baru juga dibombardir pakai omelan. Suruh baca Alkitab. Enggak peduli saya. Kenapa? Saya mau latih mengikuti Tuhan, bukan bicara enjoy. Amin. Kuasai dirimu sedemikian rupa. Kita ada dalam pertandingan. Nanti ada orang, aku boleh nggak satu ayat aja? Nggak boleh, satu perikop. Baca. Karena begitu besar kasih karunia. Nangis dia. Berhenti nangis. Baca lagi. Karena itu dia memberikan anaknya yang tunggal. Akhirnya memang tertawa. Damai kan dia. Nggak apa-apa. Memang tidak enjoy. Ya, saya beri teladan buat saudara. Mengikut puji Tuhan tidak mau, ya saudara carilah teladan yang lain. Di mobil baca. Karena kalau nggak gitu, jujurlah, kita bisa nggak beri waktu nggak untuk Tuhan? Banyak banget kita punya alasan. Belum masak lah. Kenapa? Kalau nggak masak kali ini tempenya busuk, ya beli lagi. Apa ini bikin susah? Emang tempe bikin kau miskin? Saya mau tanya berapa harga tempe? Kalau di warung 4.000, kalau di mall sih 25.000. Ya Bapak, kapan hari saya sama Rewa tertawa terbahak-bahak, ada apa nak? Alpukat dari Australia, 1 kilo 350.000. Spontan saya bilang, namanya doang Australia, tanam depan rumah saya. Tanam di Bogor bilang dari Australia. Model sama, rasa juga mirip-mirip lah. Betul nggak? Kirim halaman 300 berapa nak? Dia tertawa sepanjang kami belanja sayur yang cuma 7.000, 8.000. Dia tertawa sama adiknya. Ih, alpukat beli. Enak aja. Di pinggir jalan 40.000 udah puas. Ya kan? Nah ini, jadi kalau tempenya busuk, beli lagi. Tahunya rusak, beli lagi. Kita punya Tuhan yang kaya. Amin. Jangan hanya gara-gara yang tidak bawa ke surga, waktumu untuk Tuhan kau tidak kasih. Ya. Amin. Semalam kita pelayanan doakan orang sampai jam berapa sih? Sampai jam 10 malam. Nah ini saya kasih teladan buat saudara. Hari demi hari, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Hari demi hari. Kenapa? Saya mau ambil bagian dalam pertandingan. Saya mau kuasai diri saya. Itu sekitar 9:30 kok baru perut saya bunyi. Hebat Tuhan, dia kasih sinyal. Betul nggak? Langsung saya udah berhenti, sudah omong banyak. Pak, sudah malam. Sampai ketemu lagi. Dia masih ngomong terus. Tapi indikator ini jangan rusak. Kalau rusak, sakit kita nanti. Betul? Jadi buru-buru, tapi tetap aja masih ngobrol lagi. Akhirnya kurang lebih jam 10, kita keluar. Di jalan baru mikir, makan apa kita? Makan di mana kita? Untung tidak nanya, makan siapa kita kan? Jadi cuma makan apa dan makan di mana. Tapi suka cita, kenapa? Turut bagian, kembali tadi 1 Korintus 9 ayat 24 tadi. Jadi lepas kacamata dunia ya. 1 Korintus 9 ya. Semua peserta turut berlari, lihat ya. Kalau saudara sudah, coba ayat berapa? 23 ya. 24 coba. Ya, tidak tahukah kamu yang tadi turut bagian itu di mana itu? 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi seperti lari, jangan pakai sendal jepit. Pakai apa?
sepatu lari. Sama, mau pelayanan, jangan pakai hikmat manusia. Pakai apa? Yang pantas. Pakai apa? Hikmatnya Tuhan. Lepas kacamata dunia, pakai kacamata siapa? Kacamata Tuhan. Kalau pakai kacamata dunia, saudara, jujur saya sendiri pun gak sanggup, saudara. Hampir tidak punya waktu istirahat. Hampir tidak punya waktu untuk ajak jalan anak jalan-jalan. Tapi sebenarnya bukan gak ada waktu sih, waktu ada, duitnya gak ada. Waktu kan bisa diadakan ya. Jadi kita menyibukkan diri. Jadi waktu anaknya bilang, "Pi jalan-jalan, papi pelayanan." Pendeta pintar cari alasan. Ya kan? Ya gitu dah. Gitu lah. Nah, kuasai dirimu dalam segala hal. Jadi bukan satu dua hal, segala hal ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja. Nah, ini teguran bagi kita. Jangan berlari tanpa visi. Kenapa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini selalu, mungkin ada yang bilang, "Pak Budi kok ngomel-ngomel?" Padahal saya tidak ngomel loh. Saya bagi visi. Jangan sekedar melakukan asal Bapak senang. Saya tidak mati buat saudara. Amin. Saya tidak disalib buat saudara. Hanya Yesus yang mati, hanya Yesus yang disalib buat saudara. Jadi bekerjalah bukan karena ada saya. Melayanilah bukan karena perintah, tapi melayanilah karena apa? Karena Yesus. Ada visi, berlari dengan tujuan. Coba Rema, sini nak, di situ. Coba kamu lari. Tanya dong kemana Pi? Tanya kemana Pi? Suka-suka. Bisa nyampe nggak? Nggak nyampe. Orang yang melakukan sesuatu tanpa visi yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, kan tidak lari-lari kayak orang Israel 40 tahun di padang gurun. Padahal cuma 4 minggu bisa nyampe. Karena tidak ada tujuan. Tapi coba saya bilang, kau lari ke bawah, ambil air hangat misalnya. Bisa dong? Jelas. Banyak orang Kristen sudah duduk nak. Jangan bilang bapakmu ya. Banyak orang Kristen ke gereja, ibadah, nggak ada tujuannya. Yang penting kan KTP ku Kristen. Jangan saudara. Siang malam saya ajar saudara. Setiap kali kita ketemu saya sampaikan. Mari kita punya tujuan yang jelas. Saudara percaya, yang muda-muda, mana yang muda-muda, anak-anak remaja, anak-anak muda. Toh nanti kamu juga akan tua seperti saya. Akan tua seperti opa dan oma ini. Jadi mulai bangun tujuanmu hari ini. Amin. Apa tujuan kita? Berjalan bersama Kristus. Menatap masa depan. Waktu Anda susun kursi, ini kan sekarang bersihinnya agak beda ya. Dulu kan keramik gampang bersihinnya, betul nggak? Sekarang ini sudah disapu, divakum, nanti kita berdoa kita beli vakum ya. Selama ini vakum masih vakum pinjaman. Untung nggak ada bunganya, tidak ada ribanya kan gitu. Nah, kita berdoa kita punya vakum sendiri. Lah sudah disapu, lakukan dengan visi. Wah ini kayaknya bisa kok. Waktu Anda susun kursi, waktu Anda nyalakan sound system, waktu Anda main musik, lakukan dengan visi. Oh saya pengen nanti waktu saya main pujian penyembahan, hadirat Tuhan hadir. Amin. Hadirat Tuhan menyata. Waktu saya nyanyi lagu Gira, orang juga suka cita. Waktu saya waktu saya maju di depan, saya maju saja orang tumbang-tumbang. Amin. Gimana caranya biar waktu saudara maju orang tumbang? Jangan mandi seminggu, tumbang seminggu. Enggak gitu juga. Maksudnya urapan gitu. Dulu saya di pemimpin pujian lama saudara. Belasan tahun saya memimpin pujian. Setiap kali sebelum saya masuk pimpin, semua pelayanan yang saya udah lakukan. Saya bersihkan lantai, saya bersihkan kamar mandi, saya urus sekolah minggu, saya ngajar anak muda, saya ketua pemuda, saya main gitar, saya main keyboard, saya singer, saya pimpin pujian, semua saya lakukan. Gak ada yang saya tidak lakukan. Saya jemput jemaat, kadang pakai motor, kadang pakai mobil, motor legenda itu pernah bonceng 3 cewek sekaligus. 3 cewek. Untung tidak ada yang satu di depan, kalau satu di depan maka repot sudah. Di 3-3-nya di belakang. Ibadah jam 6, dari jam 4 saya udah jemputin. Itu saya sudah. Makanya saya bingung kenapa sekarang kok susah sekali.
Waktu saya jemput, apakah ada uang bensin dari gereja? Tidak ada. Saya jemput jauh-jauh itu, 15 menit, 20 menit, angkaan. Dulu masih Asia ya. Asia. Aku udah siap ya. Oke. Nah, kok pakai legenda? Adanya ini, mau naik nggak? Ya mungkin berharap pakai apa tuh? RX King. Adanya asal legenda. Tapi saudara, waktu saya lakukan itu tidak ada satu anak muda punya perasaan aneh-aneh dengan saya. Mereka semua sayang, hormat gitu. Datang nanti, termasuk ini satu ini. Ini satu, anak muda saya ini. Tapi kalau ini beda. Udah siap, aku jalan aja. Nggak mau dijemput dia. Jadi dia tidak dijemput, dia masuk ke rumah saya, rasain. Ya, mahkota yang abadi, saudara. Semua anak muda dulu tidak banyak. Dari tidak ada anak muda sampai belasan anak muda. Oma-oma juga hari Minggu, ibadah jam 9, setengah 8 saya udah keliling. Saya punya cuma legenda, gak punya yang lain. Ada oma-oma udah pada meninggal semua. Mereka kalau hamba Tuhan panggil saya om. Om Budi, oma sudah siap. Siap oma. Dalam hati saya, sikat gigi belum ini. Cepat kali dia siap. Buru-buru sikat gigi. Nyalakan motor. Tidak nyala-nyala. Karena tidak ada akinya. Nyala. Nah kalau sudah nyala jangan dimatikan. Karena dia tidak nyala lagi nanti. Sampai ke rumah oma. Matikan dulu mesinnya. Om Budi, tidak usah oma naik saja. Naik omanya. Itu yang saya lakukan. Oma kayak oma begini. Nah. Kayak Oma Lofi, ini ada orang tua kita nih. Sama Oma Margaret. Nah, itu Oma Margaret kayak gitu. Nanti kena lubang sedikit kan motor saya udah mati shock breakernya. Dia tabok punggung saya. Bawa motor pelan-pelan. Iya Oma itu sudah pelan. Itulah pertandingan saudara. Dan saya suka cita. Meskipun dengan air mati tidak apa-apa. Saya mau dapat mahkota yang abadi. Katakan amin. Anak sekolah minggu juga. Ada Sabtu ceria, Rabu ceria, sekolah minggu. Saya jemput ini guru sekolah minggu. Saya juga guru sekolah minggu. Semua saya lakukan. Ada yang bayar? Tidak ada. Tidak ada. Gereja cuma kasih 50.000 1 bulan. Mau makan apa? Halo? Nanti komsel lagi. Atur semuanya. Kenapa? Saya mau menguasai diri. Karena saya tidak mau berlari tanpa tujuan. Saya tidak mau memukul sembarangan. Tujuan saya jelas. Semua jemaat di gereja saya melayani waktu itu mendengar firman Tuhan. Amin. Bukan kasih senang orang. Tidak ada sedetik pun sini saya jemput anak-anak muda supaya mereka senang sama saya. Tidak ada itu. Tapi supaya mereka datang ke gereja. Amin. Apalagi, saudara lihat. Jadi jaga pergaulanmu, kacamata dunia dilepas, berlomba dengan sungguh-sungguh. Ini namanya. Kalau mahkota, perhatikan ya, mahkota kebenaran itu saudara memelihara iman, artinya hidup dengan iman, hidup dengan kebenaran Kristus. Tapi kalau mahkota abadi ini bicara pertandingan iman. Tolong dibedakan, memelihara iman dengan pertandingan iman. Halo? Belum pernah dengar ya? Hari ini saudara dengar. Waktu saudara hidup memelihara, jaga hati, sukacita, menanti kedatangan Tuhan dengan apa? Berdoa, pujian, penyembahan, lakukan semua dengan nilai-nilai Tuhan. Itu saudara akan dapat mahkota kebenaran. Tapi saudara ambil bagian dalam pertandingan iman. Amin. Jadi bukan pelihara lagi, bertanding ini. Siapa yang bisa bertanding? Orang yang imannya sudah terpelihara dong. Saudara akan dapat mahkota abadi yang tidak bisa binasa. Buka Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau di hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Waktu kamu ambil bagian dalam pelayanan, ada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Itulah akhir zaman. Itulah hari yang ajaib itu. Itulah hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang akan datang seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di waktu pencobaan itu datang. Karena engkau memelihara iman, dapat mahkota kebenaran, terus masuk dalam pertandingan iman. Engkau akan dipelihara pada hari pencobaan.
Jadi nggak usah takut. Lebih baik kita berjuang bertanding. Amin. Masuk dalam pertandingan iman. Ada pencobaan, Tuhan jaga kita. Amin. Nah, ada yang mau dapat mahkota abadi? Nah, kalau ada, tanda tangannya. Bagaimana dengan Anda? Sekarang yang keempat, luar biasa. Mahkota kemegahan. Wah, keren. Ada mahkotanya megah. Kayak musik megah kan? Megah ya? Nah, mahkota kemegahan. Saudara buka 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Nah, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Siapa itu kamu? Bukan dulu ayat 13. Ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ayat 14. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Jadi saudara, kita akan dapat mahkota kemegahan. Ini beda. Megah, mahkotanya itu bling-bling. Nah kayak gini, silau. Jadi mahkota kehidupan modelnya beda. Mahkota kebenaran modelnya beda. Mahkota abadi modelnya beda. Ada satu mahkota yang paling beda modelnya, karena dia menyala-nyala kayak ini. Bling-bling. Apa namanya? Kemilau. Apa sih namanya itu? Kemilau, bling-bling apa ya? Berkilau-kilauan. Megah. Ternyata mahkota itu didapat oleh siapa? Orang yang memenangkan jiwa. Kalau Anda memenangkan jiwa saudara, saudara akan dapat mahkota kemegahan. Saya mau tanya, sudah Kristen berapa lama? Sudah berapa jiwa kau menangkan? Halo? Mulai tersipu malu. Aku malu, aku malu, aku malu. Halo? Dan itu tidak ada ayatnya pendeta, enggak. Semua yang memenangkan jiwa tadi. Kamu saudara telah menjadi coba ayat 13. Ya, ayat 13. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami. Berarti ada yang beritakan firman. Kembali ke ayat yang tadi, ayat 19. Jadi karena ada yang beritakan firman ayat 19, siapa pengharapan kami? Siapa sukacita kami? Mahkota kemegahan kami? Kalau bukankah? Jadi Anda yang memberitakan Injil, ada orang sampai bertobat terima Yesus, kamu pasti dapat mahkota kemegahan. Jadi mari, kenapa kita mulai tahun ini komsel dipecah? Supaya mulai saling sharing. Ajak tetangga lingkungan kiri kanan, mereka terima Yesus. Sekali waktu saudara sekolah doa di Purwokerto. Bukan, di Purbalingga. Udah berapa tahun lalu itu ya. Sebelum COVID. Sekolah doa di Purbalingga 1 minggu. Itu hamba-hamba Tuhan, jemaat itu ratusan orang hadir. Karena gereja itu kapasitas muat 400-an. Penuh itu. Ya mungkin enggak 400 ya mungkin. 300 ya. Tapi sekilas itu sepertinya penuh. Jadi sekolah doanya dari Senin sampai Jumat. Ya. Jadi pagi sampai malam. Sendiri sampai sekali itu. Ya, malam KKR. Terus Sabtu itu full KKR. Doa pelepasan, itu ilmu-ilmu dikumpulkan. Minggu khotbah lagi di beberapa gereja. Jadi saya juga tidak tahu ini bisa kuat bagaimana. Nah, waktu sekolah doa Senin sampai Jumat, seperti biasa, saya tidak merasa sesuatu yang berarti. Orang-orang diberkati dan saya sukacita. Tiba-tiba saudara hari Sabtu,
KKR malam. Ini sudah kurang lebih jam 12 malam. Pikiran saya sudah mau pulang karena besok pagi khotbah lagi jam 7 pagi. Mau kapan istirahatnya? Jadi kalau saudara tidak mempersiapkan diri, hanya baca Alkitab pas mau khotbah, bagaimana bisa khotbah? Saya tiap hari khotbah. Tidak mungkin khotbah yang sama tiap hari. Pendeta yang mendampingi itu juga. Kalau yang sama nanti dia bilang apa? Pendeta tidak punya persiapan. Gitu. Jadi khotbah harus selalu baru. Amin. Nah, kurang lebih jam 12 malam hari Sabtu, datang seorang preman, badannya bertato. Benaran? Ada fotonya itu. Lalu dia bilang begini, Pak, kenapa? 1 minggu ini saya santet Bapak. Tuhan Yesus. Lalu dia bilang, di luar anak buah saya ada 70-80 orang. Dia sebut namanya, saya adalah ini. Saya adalah ketua geng ini. Anak buah saya 500 orang. Saya bilang, oh Tuhan Yesus. Seorang preman di kota itu, waktu sekolah doa, ternyata dari Senin sampai Jumat dia santet saya. Terus dia bilang, baru ini saya lihat ada orang tidak mampan disantet. Oh begitu? Tidak boleh kita jumawa. Sok-sok hebat, tidak bisa. Yang ada saya kaget, waduh ternyata saya disantet. Tapi puji Tuhan tidak ada rasa juga. Terus bagaimana Pak? Pendetanya itu tahu, dia bilang, Pak, ini ketua geng di wilayah ini. Dia sampai ke kota A, kota B, kota C. Waduh, ngeri juga ini. Terus bagaimana? Tadi pun saya santet Bapak, tapi kok Bapak habis saya santet selalu senyum-senyum, selalu kasih lelucon, kayak ilmu saya itu tidak ada artinya. Jadi pas dia mungkin baca mantra, saya bikin lelucon apa gitu. Saya juga udah lupa lah. Gitu. Terus maksud Bapak gimana? Tiba-tiba dia berlutut. Langsung saya mundur. Dia menangis, dia bersujud di situ. Doakan saya Pak. Saya melepaskan ilmu saya. Anak buahnya datang. Masuk sekitar 10 orang belasan. Kaget kan, di suara bosnya kan besar sekali. Dipikir ada berantem. Terus anak buah ikut diam. Kan anak buah begitu. Kalau bos nangis mereka pura-pura sedih. Lalu dalam hati lu kenapa menangis? Preman. Saya bingung. Lalu masih ada beberapa gembala, beberapa pendeta situ. Angkat dia. Kan tidak boleh dong dia sujud sama kita. Oh gitu Bapak mau terima Yesus? Mau. Bapak mau percaya Yesus sebagai Tuhan? Mau percaya. Bla bla bla. Injili lagi sampai jam 1. Injili sampai jam 1 pagi kurang lebih. Dia nangis. Manifestasi. Waduh. Jadilah sudah. Saya mikir kalau manifestasi Tuhan, bagaimana aku bisa tidur? Karena jam 7 pagi harus khotbah lagi, tempatnya jauh. Layani dia manifestasi sampai jam berapa begitu. Saya udah lupa lah. Itu peristiwa dalam dia suka cita. Tiba-tiba sebelum pulang dia bilang, Pak Pendeta, saya mau dibaptis. Gak perlu lama-lama. Karena bagi Tuhan sudah cukup dia dengar pengajaran sekolah doa seminggu. Ilmunya hancur, sekarang dia mau percaya Tuhan Yesus adalah Raja, Tuhan, dan Juru Selamat. Amin. Pas baptis dia, saya juga bingung. Keren juga ya. Bayangkan resikonya. Untuk menyelamatkan satu jiwa, Anda siap terima disantet. Nah, kuasai dirimu. Bayangkan saudara santet. Jadi beritakan Injil berapapun harganya. Berapa harga beritakan Injil? Saya mau tanya. Berapa harganya beritakan Injil? Ada yang tahu? 1 juta? 2 juta? Ada yang tahu? Anak-anak muda berapa harga beritakan Injil? Antoni Andre berapa harganya? Berapa? 1 juta? Kalau bertobat udah habis 1 juta nggak bertobat gimana? 10 juta? Harga beritakan Injil itu tidak pakai uang, tapi seharga darah Yesus, katakan amin. Jadi darah Yesus itu tercurah buat mereka. Jadi itulah yang membuat kita bergiat. Kenapa kita buka di tempat-tempat yang tidak ada untungnya, wilayah-wilayah yang jauh, tidak ada uangnya, melelahkan. Kita cuma mau belajar, beritakan Injil. Mereka bertobat, kita dapat mahkota kemegahan. Amin. Buka Yakobus 5 ayat 20. Yakobus 5 ayat 20. Ketahuilah, lihat ini ya. Ini kalau bisa saudara hafal. Barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut
dan menutupi banyak dosa. Iya. Jadi kalau saudara ada lihat orang dosa, pikirannya cabul, hari-hari hidupnya dosa, lalu saudara berjuang untuk menyelamatkan dia, membuat dia berbalik dari jalannya yang sesat, kamu akan menyelamatkan jiwa orang itu. Kalau kamu menyelamatkan jiwa orang itu, maka kamu dapat mahkota kemegahan. Amin. Dan menutupi banyak dosa. Kita punya banyak pelanggaran. Cara menutupi pelanggaran kita yang paling baik itu apa? Beritakan Injil. Saudara tidak bisa sogok Tuhan, gak bisa. Tapi waktu kau beritakan Injil dan orang itu sampai terima Tuhan, hati Tuhan suka. Satu orang selamat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorak. Kamu punya banyak pelanggaran dosa hanya gara-gara kau selamatkan satu jiwa. Tuhan senang. Tuhan berkenan menutupi banyak dosa. Amin. Jadi mari anak-anak muda mulai beritakan Injil. Karena kita ini bukan beritakan Injil, tapi pergi ke tempat-tempat di mana ada dosa. Ulang-ulang saya ajar saudara, jangan pernah pergi ke tempat-tempat di situ buah dosa banyak. Contoh apa? Jangan pergi ke diskotik. Jangan pergi ke klub malam. Jangan pergi ke tempat apa? Macam-macam lah, ke tempat banyak banci kan gitu ya. LGBT, ya. Jangan. Bagaimana sikap gereja dengan LGBT? LGBT datang ke gereja boleh, tapi gereja tidak memfasilitasi mereka. Karena saya pernah diundang untuk khotbah di persekutuan kaum gay. Jadi ada persekutuan kaum gay. Saya tanya baik-baik, ini benar persekutuan gay? Iya. Jadi yang datang itu gay semua, Pak. Oh, sorry saya tidak mau. Loh, kok begitu? Kalau mereka datang ke sebuah gereja, artinya di gereja itu kan segala macam ada, betul nggak? Gereja itu kan bengkel. Ada mobil yang rusak akinya, yang rusak shock breakernya, rusak transmisinya, rusak mesin apanya, starternya, dinamonya, segala macam. Ini betulin di bengkel, betul nggak? Sama. Di gereja ada orang yang banyak utang, ada orang yang hidupnya pemalas, ada orang yang LGBT. Beda kan? Tidak apa-apa, di gereja datang boleh. Tapi bukan gereja membuat satu ibadah khusus mereka. Kapan bertobatnya? Amin? Itu sesat. Jadi dengan rendah hati saya bilang, saya tidak mau. Kalau mau di gereja boleh. Pak, ini udah ibadah rutin tiap bulan. Berarti nanti kalau lesbi sama lesbi, cewek sama cewek, cowok sama cowok, hai, salam, gitu. Ih, kumismu bagus loh. Ngeri kali. Terus mereka cipika-cipiki. Ya, waduh, kacau ini saudara. Ya, tapi kalau dia datang ke gereja atau datang ibadah pemuda, ibadah lansia, silakan. Biarkan firman merubah dia. Ini yang namanya kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Nanti alasannya, daripada kami disko-disko Pak, mendingan kami ibadah. Itu tidak ada ayatnya. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Coba lagi lihat 1 Korintus 1 ayat 21. 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah, ya, dunia di dalam hikmatnya Tuhan, dalam pikirannya Tuhan, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Nah, jadi Tuhan melihat bagaimana pintarnya manusia itu tidak akan bisa kenal Tuhan. Paham nggak? Itu artinya. Jadi mereka tidak akan kenal Tuhan pakai pikiran, pakai hikmat manusia. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang yang percaya akan Injil sesungguhnya di mata Tuhan bodoh. Karena tidak sesuai dengan logika. Betul? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bagaimana ada dasarnya, sementara harapannya belum jadi. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, itu iman. Berarti bodoh dong. Saudara percaya kepada pribadi, bodoh dong. Betul nggak? Tapi Anda selamat. Jadi saudara, waktu saudara percaya kepada Injil, sesungguhnya di mata dunia kita dianggap bodoh. Tidak apa-apa.
Orang bodoh dipakai Tuhan mempermalukan orang-orang berhikmat. Amin. Orang kuat, orang lemah dipakai Tuhan mempermalukan orang-orang yang kuat. Jadi tidak apa-apa orang bilang, ngapain sih kamu ke gereja-gereja? Emang gereja kasih makan kamu? Bilang iya. Karena di Bukit Rema tiap pulang ibadah pasti makan. Mau makan besar, makan kecil. Ini saya lagi, benaran saudara, kelihatan sepele. Saya lagi mau dalam roh ya, ini saya pendoa ya. Dalam roh mau menghancurkan statement-statement orang yang mulai meragukan kekristenan. Ngapain sih ke gereja? Emang di gereja ada makanan? Ada. Di gereja lain juga banyak kok, bukan hanya kita. Ada. Emang makanan bisa turun dari langit? Turun. 40 tahun orang Israel dipelihara oleh roti dari surga, turun dari langit. Betul? Kadang kita ini nggak pernah baca Alkitab, komen-komen saja. Ngapain doa-doa? Emang Tuhan jawab doa? Jawab. Matahari bisa berhenti di zaman Musa, betul? Laut bisa terbelah, betul? Hujan berhenti di zaman Elia, betul? Segala macam berhenti. Bahkan tulang-tulang yang sudah mati membangkitkan orang mati. Tulang siapa? Elisa. Apa yang tidak sama Tuhan? Jadi kadang-kadang tidak baca, doa-doa, ngapain sih bayar harga, apa bayar harga? Itu pintar-pintar pendetamu itu. Selalu gitu kan? Pintar-pintar gereja aja itu. Saudara, ingat, kita berlomba dalam pertandingan supaya dapat mahkota kemegahan juga. Beritakan Injil, bawa jiwa-jiwa. Kenapa kita berlelah-lelah ke Tanjung Priok, berlelah-lelah ke Rajek, berlelah-lelah, Lafon itu kita sudah dikejar. Saya sudah dikejar oleh organisasi untuk segera peresmian gereja. Tapi kita yang menunda-nunda. Karena tenaga, saya perhatikan tenaga saudara bagaimana nih. Ya, harusnya Februari ini. Tapi kemarin saya bilang nanti bulan Maret saja. Persiapkan dan doakan. Gereja di Lafon akan diresmikan mungkin minggu kedua Maret. Saudara siap? Kalau siap dapat mahkota kemegahan. Amin. Jiwa-jiwa di sana banyak loh. Bukan sedikit. Mari tanggalkan kacamata duniamu, tapi pakai kacamata Tuhan. Yang kelima, mahkota kemuliaan. Saudara lihat 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Nah, di gereja ini ada penatua nggak? Ada nggak? Ada. Anda koordinator-koordinator itu penatua. Anda pelayan-pelayan itu penatua. Kan? Nah, ini jangan-jangan salah pengajaran lagi nih. Oh, penatua itu yang standarnya ini enggak. Ya ampun. Masa saya mulai ulang lagi dari sekolah minggu ngajarinnya? Anda yang sudah diangkat jadi pelayan Tuhan, Anda penatua. Ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ya. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan apa saudara? Pengabdian diri. Nah ini sudah jarang dibahas. Melayani itu bukan cari untung. Aku akan melayani habis-habisan karena aku percaya aku pasti diberkati. Itu cari untung. Diberkati tidak diberkati tetap melayani. Karena itu adalah pengabdian diri. Amin. Terus lagi nanti saya jelaskan. Ayat 3. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Memerintah, jadi bos. Coba saudara tafsir sendirilah. Ada berapa banyak kita lihat para pelayan sudah kayak bos ya. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Terus ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang pasti, yang jadi gembala pasti dapat. Ya, amin. Tapi gembalanya yang mana dulu? Yang jadi bos atau yang mengabdi?
Banyak saudara, kadang kita pakai kacamata dunia loh. Kita lihat, gembala jemaatnya ribuan, pasti dapat mahkota kemuliaan. Nah, standarnya lihat dulu. Pengabdian atau apa? Tapi kita tidak dalam konteks penghakiman. Ya itu urusan Tuhan. Tapi jangan saudara pikir hanya gembala seperti kami yang dapat. Mundur lagi ayat 1. Ayat 1. Aku menasihatkan para penatua. Jadi artinya para pelayan. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada. Siapa kawanan domba Allah yang ada padamu? Anda koordinator komsel, orang komselmu, anggota komselmu yang cuma 3-4 orang, itu dombamu juga. Amin. Komsellah dengan sukacita. Jangan dengan paksa. Jangan, gara-gara komsel ini, pusing aku ini loh. Tugasku banyak loh. Ini Pak Budi ini tidak tahu ya, saya susah kali loh. Itu berarti sudah terpaksa. Tapi lakukanlah dengan pengabdian. Siapa lagi? Bapak-bapak yang punya anak. Bapak-bapak yang punya anak, angkat tangan. Kamu juga gembala bagi anak-anakmu. Kamu juga gembala bagi istrimu. Kamu gembala dalam keluargamu. Kamu akan dapat mahkota kemuliaan kalau kau gembalakan mereka baik-baik. Jangan dengan paksa. Ada orang tua ngomel-ngomel. Gara-gara dia sendiri lagi punya utang online, judi online. Lagi istrinya minta uang, anak minta uang. Kau ini tidak tahu bapak ini. Pusing bapak kau, pusing. Minta uang terus. Padahal bukan uangnya nggak ada. Istrinya tahu dia punya uang, makanya dia minta. Tapi lagi terjebak judi online. Lagi terjebak pinjol. Begitu diminta, marah-marah. Kayak ada iklan di Heartline itu. Setiap kali iklan itu muncul, saya tertawa. Itu kayaknya bisa dapat piala Oscar itu. Ya, ya. Ada iklan di Heartline. Pernah dengar radio Heartline? Iklannya gitu. Mas, aku cuma kamu kasih 500.000 satu bulan. Itu cuma bisa beli pampers dan susu. Padahal gajimu 5 juta. Kau pakai untuk judi. Setiap kali itu iklan muncul, pasti kami tertawa. Karena drama banget. Makanya putarlah radio-radio yang rohani. Di rumah, di mobil, silakan putar. Jadi waktu kamu gembalakan keluargamu baik-baik, ajar mereka baca Alkitab. Ya, ibu-ibu juga gembala di rumah. Ada suaminya belum bisa jadi gembala. Karena suaminya jauh dari Tuhan. Betul nggak? Siapa yang jadi gembala di rumah kalau ibu-ibu belum bisa jadi? Kalau bapak-bapak belum bisa jadi gembala, siapa jadi gembala? Siapa jadi gembala? Ibu lah. Ya, minta maaf di beberapa suku di Sumatera. Kalau pergi ke gereja, laki-laki bisa dihitung dengan jari. Yang ke gereja siapa? Emak-emak. Pagi-pagi gereja, pulang gereja ke sawah. Suaminya di mana? Di Lampung. Nyanyi dari pagi sampai siang. Butet, dibangun siang doa panggung. Ale butet. Yang sebelah bilang, tarik bang, suara 3. Damar gurila, damar. Main gitar sampai muka merah. Habis nyanyi saudara, istrinya udah ke sawah, istrinya ambil ikan di Danau Toba, segala macam, atau di danau yang di Nias atau di mana-mana lah. Habis itu saudara, udah capek nyanyi, mulai mereka bahas politik. Di Lapo Tuak segala pembahasan hebat, karena dari pagi sampai pagi. Kalau sudah mabuk saudara, tadinya teman berantem. Betul? Berantem hanya gara-gara apa? Beda warna. Satu merah, satu biru. Kan gitu. Paham ya? Ini sudah repot ini. Dan bukan hanya di sana, di banyak-banyak suku, termasuk di sini. Lebih banyak termasuk di Jawa, di Jakarta, lebih banyak perempuan. Tapi tidak dengan gereja kita. Perempuan dan laki-laki seimbang. Amin. Terus saudara ya. Kan mantap ini. Ya, jadi mahkota kemuliaan bagi saudara yang setia melayani Tuhan, menggembalakan jiwa-jiwa. Waktu gini loh, kalau saudara tidak dapat kasih karunia jadi gembala seperti saya ya, secara organisasi, pendeta, gembala,
Waktu saudara jadi pendoa, itu saudara juga menggembalakan orang yang kamu doakan. Makanya ulang-ulang saya ajar saudara, mari berdoa. Ya, doa. Belajarnya nggak aneh-aneh, berdoa. Saya tidak belajar khusus kok, belajarnya doa. Tuhan itu punya Roh Kudus. Betul? Orang percaya punya Roh Kudus. Roh Kudus di hati orang, ya, Roh itu akan menuntun untuk mengantar orang bermasalah kepada Roh yang suka berdoa. Saya tiap kali ketemu orang-orang baru, entah dari mana, nanti di WhatsApp, "Salam Pak Pendeta." "Iya, salam, saya dengan ibu ini, saya dengan bapak ini." "Iya, saya dapat nomor bapak dari si ini." "Oh, yang mana itu si ini?" Oh, saya tanya, "Yang mana?" "Itu bapak pernah doain dia yang di sini-sini." "Yang mana lagi?" "Aduh Pak, saya telepon boleh?" "Oke, telepon." Yang itu. Sampai dijelaskan berbusa, lupa. Karena terlalu banyak yang didoakan. "Oh, terus kenapa Pak? Kenapa Bu?" "Boleh saya datang untuk berdoa?" Saudara simpel, saudara bangun hubungan sama Tuhan. Tuhan akan bawa orang-orang untuk kamu gembalakan. Bagaimana Tuhan bawa jiwa baru untuk kamu doakan, kamu tidak berdoa? Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Setiap kota, bingung saya, kemarin pulang dari Medan, saudara. Gembala-gembala, pendeta-pendeta di sana bilang, saya udah bersaksi ya. Bilang, "Pak, Bapak datang, semua orang kayak semut minta didoakan. Kami tiap minggu pasang layanan doa, hotline 24 jam. Silahkan nomor ini, tidak bunyi Pak." "Kenapa Anda tidak berdoa?" Pas dia tanya, saya cuma senyum-senyum saja. "Oh gitu ya, kasih karunia kan." Berdoa. Di mana ada gula, ada semut. Benar nggak? Di mana ada gula, ada. Di mana ada bunga, ada kupu-kupu. Di mana ada sampah, bangkai, ada lalat. Pergaulanmu, komunitas menentukan. Di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada orang berdoa, pasti dia dicarilah. Amin. Tapi kalau hidupmu tidak beres, yang datang dekat engkau lalat. Tidak akan ada caranya. Belum ada satu profesor menemukan cara memberitahu lalat bahwa lebih enak madu dari sampah. Itu sudah hukum. Di mana ada sampah, pasti ada lalat. Tapi di mana ada madu, pasti ada gula. Salah. Gimana sih? Terlalu serius Anda. Di mana ada madu, pasti ada lalat. Masa di mana ada madu, ada gula? Itu pabrik oplosan namanya. Paham ya? Jadi kembali dari hati. Kalau kamu hati mau Tuhan, mungkin aku bukan pendeta, mungkin aku belum punya gereja, belum menggembalakan. Tapi aku mau menggembalakan kawanan domba. Bagaimana caranya? Berdoa. Kau nggak usah pasang stempel, pasang spanduk di depan rumahmu. Tidak. Berdoa, nanti orang WhatsApp kamu. Tuhan yang akan pimpin orang benar ke tempatnya. Amin. Sekali waktu saya ditelepon sama Bupati Nias Utara, saya tidak kenal dia. Itu saya lagi berdoa, "Tuhan, ini sudah 11 hari saya di Nias, tidak ada tiket pulang." Istriku WhatsApp terus, "Kapan pulang, Pi?" Aku bilang, "Aku sih percaya bahwa aku cinta padamu dan kau cinta padaku. Tapi pepatah, lautku seberangi gunung kudaki tidak berlaku dalam cintaku. Tidak sanggup aku berenang dari Pulau Nias sampai Jakarta. Maksudmu apa? Belum ada tiket." "Oh begitu ya." Dia senyum-senyum aja. Entah dia ngerti entah tidak. Doa dong, kasihan suamimu. Itu. Jadi saya berdoa, "Tuhan, udah capek, udah gak sanggup lagi pelayanan." Tiba-tiba jam 10 malam datang itu Pas Pampres dan ajudan bupati dan pendeta Budi. "Oh iya betul, udah takut saya badan besar-besar kan, saya badannya begitulah. Pak Bupati ingin ketemu Bapak." "Oh ya udah, boleh besok pagi." "Tidak Pak, sekarang." "Lalu?" "Karena bla bla bla." Langsung musik bunyi telepon. "Salam Pak Pendeta, saya dengan Bupati bla bla bla." "Oh gitu." "Waduh, oke Pak, saya lihat ada udah jam 10, setengah 11 malam. Mau sampai kapan berdoanya?" Tadi saya nggak bikin tiket lagi, udah lupa kan. Sampai di sana, rumahnya itu, belakang pintu rumahnya itu langsung laut. Wih, indah sekali. Memang luar biasa. Sampai di situ ngobrol-ngobrol, cerita semua pergumulan, dan kami ada doa di Jakarta juga berulang-ulang.
Salah satu pergumulan berat lah. Selesai, kita doa sampai jam 3 pagi. Saya pun berdoa itu antara sadar dan tidak sadar. Gitu. Udah tengking-tengking, udah, ini setan benar atau mimpi? Kan sudah ngantuk, saudara. Tapi karena Pak Bupati dan asisten dan segala macam juga lebih ngantuk dari saya, jadi saya aman. Mereka juga mungkin sudah tidak dengar itu doanya. Tumpang tangan. Selesai, oke. Begitu amin sadar semua. Lalu tanya, Pak Pendeta pulang kapan? Nah, ini lagi mau cari waktu pulang. Oh, sudah beli tiket? Belum. Kan gitu. Oh ya sudah. Besok anak buah saya beli tiket. Terserah Bapak mau pulang kapan. Oh gitu. Besok Pak, saya mau pulang besok. Jangan ditunda lagi. Keren kan? Dapat tiket Nias Medan, Medan Jakarta. 2 kali naik pesawat. Siapa yang kenal dia? Saya tidak kenal. Tapi dalam dirimu harus ada madu, ada hadirat Tuhan, ada doa. Maka orang akan datang untuk saudara gembalakan. Amin. Sampai masalah itu selesai. Mungkin ada 1 tahun kami berdoa. Sampai masalah itu selesai. Baru kami tidak hubungan lagi karena dia sibuk. Puji Tuhan. Berulang-ulang. Jadi simpel. Kalau orang, Pak Budi kan memang panggilan. Salah pengajaran kau. Berdoa baik-baik. Maka dari mana-mana akan datang. Kau akan dibawa Tuhan untuk dapat kesempatan mendapat mahkota kemuliaan. Waktu kamu jadi pendoa, kamu sedang tuntun mereka dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Amin. Nah, jadi apa 5 mahkota? Akhirnya hari ini selesai. Mahkota yang pertama, mahkota kehidupan. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga, mahkota abadi. Yang keempat, kemegahan. Yang kelima, mahkota kemuliaan. Kita akan punya 5 mahkota ini. Siapa yang mau? Semoga dapat 5-5-nya. Keren loh. Mau gak dapat 5-5-nya? Saya mau. Minimal 3 lah. Ya kan? Karena kalau kita memelihara iman pasti dapat. Pertandingan iman pasti dapat. Betul gak? Apalagi? Yang gak usah aneh-aneh lah. Setia sampai mati pasti dapat. Berarti minimal 3 kita dapat. Atau sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh, saudara akan dapat mahkota-mahkota itu. Ya. Tapi saudara, saya luruskan. Coba buka Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Kalau lagunya, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Itu lagu dari firman. Amin. Jadi saudara, waktu kita nanti ada di tahta pengadilan Kristus bersama dengan ke-24 tua-tua. Kalau ke-24 tua-tua saja buang mahkotanya, kita juga akan lemparkan mahkota yang kita dapat. Kenapa? Mahkota itu bukan kebanggaan. Sekalipun Tuhan kasih. Tapi yang paling jadi kebanggaan adalah ketika bisa kita bersama-sama hidup dengan Tuhan dalam kerajaan kita. Nah ini saudara, hebat. Jadi mahkota bukan kebanggaan. Kebanggaan terbesar kita bisa bersama Tuhan. Nah ada satu pahala lain. Dia bukan mahkota, tapi dia juga upah. Ada yang tahu nggak? Selain mahkota, upah apa yang kita dapat nanti di kerajaan surga? Coba buka Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Jadi air di bawah cakrawala, termasuk sungai dan laut. Dalam ayat ini dikatakan laut tidak ada lagi. Ingat waktu penciptaan Tuhan pisahkan air di bawah cakrawala dan air di atas. Masih baca Alkitab nggak kita ini? Ada air, coba buka Kejadian deh. Aduh, haleluya. Hari ini kita ibadah sampai jam 4.
Kalau buka kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-20. Ayat yang mana? 7 ya. 6 dan 7. Kejadian 1 ayat 6 dan 7. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air. Di tengah segala air. Jadi dia di tengah-tengah air, ya. Untuk memisahkan apa? Air dari air, bukan memisahkan air dan darat. Air dan air, ya. Oke? Ayat berikutnya. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang di bawah cakrawala, bumi, dari air yang ada di atas cakrawala. Jadilah demikian. Paham ya? Jadi ada air di bawah cakrawala, ada air di atas cakrawala. Kenapa Kejadian 6 banjir bisa memenuhi bumi? Karena air di bawah cakrawala tidak mungkin bikin banjir, bikin mati manusia. Kan sudah ada hukumnya. Kalau dia 80 ml, dia 80 ml. Segitu aja. Tapi bagaimana bisa seluruh manusia di zaman Nuh mati? Karena air di bawah cakrawala, di atas cakrawala itu turun. Paham? Ya. Ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadi ada air di bawah langit kita ini dan ada air di atas langit. Bukan awan ya, bukan hujan. Hujan masih di bawah langit. Amin. Di atas masih ada. Hebat Tuhan kita. Jadi kembali ke Wahyu, ya. Wahyu berapa tadi? Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 tadi. Nah, ayat 2. Ayat 1 dulu. Aku melihat langit baru, bumi baru. Jadi cakrawala, bumi di bawah cakrawala ini udah cakrawala dosa. Jadi Tuhan perlu bikin langit baru. Amin. Ada langit baru, ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama berlalu. Ini kita tinggal di sini berlalu. Jadi jangan saudara terlalu sayang-sayang. Kita akan punya langit baru, bumi baru. Laut tidak ada lagi. Ayat berikutnya, ayat 2. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga. Jadi Yerusalemnya turun dari surga. Jangan dicari-cari tahu. Ada banyak peneliti. Oh, Yerusalem itu nanti ada di sana, ada di Papua, ada di Timur Leste, ada di mana-mana. Nggak usah. Alkitab bilang Yerusalem baru turun dari surga. Katakan amin. Kadang terlalu pintar jadi begitulah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Terus, coba lompat ayat yang ke Wahyu 22 ayat 5. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Upah kita berikutnya yang tidak seperti mahkota adalah ikut memerintah. Baik memerintah dalam kerajaan 1000 tahun maupun memerintah selama-lamanya. Jadi ada memerintah 2 kali. 1000 tahun di langit baru, dan ada juga memerintah selama-lamanya. Amin. Pilihan di tangan saudara. Keselamatan diberikan cuma-cuma, tapi ada upah yang besar menanti kita. Bukan hanya 5 mahkota, tapi kita memerintah bersama Yesus. Mau nggak saudara? Minggu depan saya akan ceritakan apa itu kerajaan 1000 tahun. Ya. Kenapa ada kerajaan 1000 tahun? Apa yang mendahului kerajaan 1000 tahun? Supaya saudara paham apa itu perang Armageddon. Kapan terjadi? Apa itu perang Gog dan Magog? Itu bukan perang yang sama. Armageddon berbeda dengan perang Gog dan Magog. Halo? Saya pengen saudara memahami sehingga saudara semakin cinta Tuhan. Jadi fokus kita bukan lagi susah. Duit. Bukan itu lagi. Pikiran kita adalah bagaimana berbuat, dapat upah, dapat pahala.
Tuhan Yesus memberkati.